Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita boleh ada dalam program Gerasa Gerakan Kuasa Allah. Dan hari ini bersama saya Durman Siombing akan menyampaikan satu renungan yang saya percaya ini akan sangat memberkati kita sekalian. Sebelum kita dengar firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan saat ini, berkati kami, lindungi kami, anugerahi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua dibangun di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, berakar di dalam Kristus, dan kami boleh melihat kuasa-Mu, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Saat ini Tuhan, urapi pendengaran kami, sehingga semua kami yang mendengar diberkati, dikuatkan, menerima anugerah, mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan, ini hamba-Mu, urapilah, berkata-katalah kepada hamba-Mu, berilah hikmat, pengertian, pengurapan, berkati dengan Roh yang kudus, penuhilah hamba-Mu ini Roh Kudus, dan kiranya anugerah-Mu melimpah atas kami, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini saya menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang berjudul Akar Iman Kristen yang Kuat. Saya ulangi, akar iman Kristen yang kuat. Jadi saudaraku yang terkasih, saya mempelajari dalam Alkitab, ternyata agar kita memiliki iman Kristen yang kuat itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Sehingga iman kita itu kuat, agar kita memiliki iman Kristen yang kuat itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Sehingga iman kita itu kuat, berakar, dan itu menjadi satu hal yang menentukan. Kita boleh mengalami pertumbuhan iman yang kuat dan bisa berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Saya pelajari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada empat hal yang menyebabkan kekristenan itu tidak berakar kuat. Saya ulangi, ada empat hal yang menyebabkan kekristenan itu imannya tidak berakar kuat. Yang pertama saudaraku yang terkasih, yang menyebabkan iman kekristenannya tidak berakar kuat adalah tawar melihat kesesakan. Saya ulangi, tawar hati ketika melihat kesesakan. Tawar hati ketika melihat persoalan. Tawar hati ketika melihat adanya pergumulan, tantangan, bahkan kesusahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bacakan kepada kita Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa kesesakanku itu adalah kemuliaan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus agar jangan tawar hati ketika melihat kesesakan. Baik kesesakan orang-orang yang percaya, baik juga kesesakan yang kita alami secara pribadi. Jadi mengapa
kekristenan itu imannya tidak berakar kuat. Seorang Kristen tidak berakar kuat di dalam Kristus. Karena memang ketika datang kesesakan, ketika datang persoalan, ketika datang pergumulan, masalah, hatinya tawar. Artinya bahwa dia kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia akhirnya melihat kesesakan itu menjadi hatinya tawar. Artinya bahwa dia kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia akhirnya melihat kesesakan itu menjadi persoalan yang membuat dia hancur, dia pesimis, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia akhirnya down, jatuh imannya, bahkan mungkin sampai dia meninggalkan Tuhan. Ada banyak di akhir-akhir ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya tawar hati ketika dia mengalami satu kesesakan, pergumulan dalam hidupnya. Bahkan sampai tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, bahkan tidak mau lagi melayani, bahkan tidak mau lagi beribadah karena tawar hatinya. Mungkin ketika dia berdoa, Tuhan tidak kunjung menjawabnya. Sehingga mulailah hari demi hari tawar hatinya, dia berkata, Tuhan di mana? Di mana pertolongan Tuhan? Katanya Tuhan ada, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan dan sebagainya. Sekarang di mana Tuhan? Akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan seperti itulah mulailah tawar hatinya ketika kesesakan, pergumulan, masalah itu datang. Dan itu akan menyebabkan iman kekristenannya tidak akan berakar kuat. Orang seperti ini akan mudah dirobohkan. Itulah sebabnya Paulus berkata, kesesakanku itu adalah kemuliaanku. Jadi adalah satu sukacita di dalam Kristus Tuhan. Paulus berkata, ketika aku mengalami kesesakan, di situ adalah kekuatan. Ketika di situ ada aku mengalami kesesakan, ketika ada pergumulan, persoalan, di situ nyata apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi Paulus tetap tegar, tetap kuat, tetap kokoh imannya, tetap menempel dengan Kristus dan teguhkan hati. Jangan kita sampai tawar hati melihat semua kesesakan yang terjadi ini, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, mengapa, apa hal-hal yang menyebabkan kekristenan itu tidak berakar kuat? Yang kedua yang saya catat, karena manusia sering mengandalkan pemikiran dan kekuatannya sendiri. Kolose 2 ayat 8 mencatat, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Filsafat itu adalah pola pikir yang dibangun atas dasar pemikiran manusia belaka. Orang yang berfilsafat cenderung dia mengandalkan pikirannya. Orang yang berfilsafat cenderung mengandalkan segala kemampuan berpikirnya. Bahkan sampai akhirnya dia tidak percaya mujizat, dia tidak percaya pertolongan Tuhan, dia tidak percaya lagi kuasa Tuhan, bisa memikirkan semuanya, merasa bisa menyelesaikan semuanya. Akhirnya dia berpikir, tanpa Tuhan aku bisa. Tanpa pertolongan Tuhan aku bisa. Tanpa kuasa Tuhan aku bisa menyelesaikan persoalanku. Tanpa Tuhan aku bisa melakukan semuanya. Aku berpikir, pikiranku cerdas dan sebagainya. Ini adalah filsafat yang kosong. Ternyata saudaraku, Paulus mencatat di dalam tulisannya kepada jemaat di Kolose, yang menyebabkan kekristenan itu tidak berakar kuat karena manusia sering mengandalkan pemikirannya.
mengandalkan kemampuannya, oh aku bisa dan sebagainya. Akhirnya tidak tunduk dan tidak menuruti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemikiran kita, Alkitab mencatat kita harus tundukkan. Kita harus taklukkan kepada pikiran-pikiran Kristus. Apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Allah, pikirkanlah semuanya itu. Artinya pemikiran kita harus kita taklukkan kepada pemikiran Kristus. Agar pemikiran kita itu dibaharui dari hari ke hari. Sehingga engkau terus berharap kepada Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Dan senantiasa berseru dan senantiasa menyerahkan semua pemikiran kita diganti dengan hikmat Allah. Pemikiran manusia jauh sangat terbatas, tetapi hikmat Allah melampaui segala hasil pemikiran manusia. Jadi di masa-masa yang sulit seperti ini diperlukan hikmat Allah, sehingga engkau terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, dan senantiasa berseru dan senantiasa menyerahkan semua pemikiran kita diganti dengan hikmat Allah. Pemikiran manusia jauh sangat terbatas, tetapi hikmat Allah melampaui segala hasil pemikiran manusia. Jadi di masa-masa yang sulit seperti ini diperlukan hikmat Allah untuk kita bisa cakap mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita bisa bijaksana mengambil keputusan-keputusan di masa yang sulit ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan andalkan pemikiran kita, tetapi andalkanlah Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh berakar dalam Kristus. Yang ketiga saudaraku yang saya catat, seperti apa yang kita baru saja baca, yang ada di Kolose 2 ayat 8. Dikatakan di bagian B-nya, ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Jadi ternyata yang menyebabkan kekristenan tidak berakar kuat karena memang masih ada orang-orang, bahkan orang Kristen yang masih terlibat okultisme dan roh-roh duniawi. Dia terikat oleh roh-roh dunia. Dia terlibat oleh keinginan-keinginan dunia. Dia bahkan terlibat okultisme, mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Ini akan menghancurkan iman kekristenan. Hatinya mendua. Alkitab mencatat orang yang hatinya mendua tidak akan tenang hidupnya. Maka utamakanlah Tuhan Yesus Kristus di atas segalanya. Maka tenanglah hidup kita. Jangan separuh ke okultisme, kuasa-kuasa kegelapan, separuh ke dunia, separuh ke Tuhan. Orang seperti ini tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi mereka yang fokus, yang mengandalkan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, mereka akan kuat teguh imannya dan akan berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Yang keempat saudaraku, yang menyebabkan akar iman kekristenan seseorang tidak berakar kuat, yang keempat, roh agamawi. Roh agamawi bicara kepura-puraan. Dia memungkiri kekuatannya. Roh agamawi dia beribadah tapi dia memungkiri kekuatannya. Yang dia sembah bukan Tuhan tapi kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Kolose 2 ayat 18, janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Lihat di sini, roh agamawi di akhir zaman itu akan, tapi dia memungkiri kekuatannya.
Yang dia sembah bukan Tuhan, tapi kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Kolose 2 ayat 18, janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Lihat di sini, roh agamawi di akhir zaman itu akan menjadi pura-pura merendahkan diri, beribadah, padahal dia bukan kepada Tuhan, tapi hanya sebatas dia melakukannya sebagai rutinitas. Dia tidak membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dia tidak membangun hubungan yang istimewa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan dia membesar-besarkan diri oleh pemikirannya. Ini ciri-ciri roh agamawi. Memang dia ke gereja, tetapi dia tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia hanya sekedar melakukan rutinitas, tapi tidak hidup sesuai dengan kebenaran, tapi tidak hidup seperti untuk Tuhan. Roh agamawi merusak iman kekristenan. Karena roh agamawi membuat segalanya hanya sebagai yang biasa-biasa, sebagai rutinitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bukan agama, tetapi sebuah persekutuan, relationship, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada pengenalan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar statusnya sebagai orang Kristen, tetapi mereka yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal, yang menempel, yang dekat dengan Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah 4 hal yang menyebabkan kekristenan itu tidak berakar kuat. Yang pertama tadi, tawar hati ketika melihat kesesakan. Yang kedua, pemikiran dengan filsafat yang kosong, mengandalkan pikirannya. Yang ketiga, terlibat okultisme dan roh duniawi. Yang keempat, roh agamawi, kepura-puraan, rutinitas, dan hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan ibadah rohani yang sebenarnya dia tidak membangun, tidak mengenal Allah. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa yang membuat agar akar iman kekristenan kita itu kuat? Saya ulangi, kalau begitu, hal-hal apa saja atau apa yang perlu kita lakukan agar iman kekristenan kita itu punya akar yang kuat? Yang pertama, saudaraku, saya mencatat ada 3 hal. Saya mempelajari 3 hal dalam Alkitab. Begitu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa yang membuat agar akar iman kekristenan kita itu kuat? Saya ulangi, kalau begitu, hal-hal apa saja atau apa yang perlu kita lakukan agar iman kekristenan kita itu punya akar yang kuat? Yang pertama, saudaraku, saya mencatat ada 3 hal. Saya mempelajari 3 hal dalam Alkitab yang membuat iman kekristenan kita itu kuat. Imannya itu punya akar yang kuat. Yang pertama, tinggallah di dalam Kristus. Biarlah Kristus tinggal di dalam hati kita. Efesus pasal 3 ayat 16-20. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kristus diam di dalam hati saya, hati saudara. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi dasarnya adalah kasih. Kalau Kristus tinggal di dalam hati kita, maka kasih Allah melimpah dalam hidup kita. Ayat 18,
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, sehingga orang yang percaya kepada Yesus, yang Kristus tinggal diam di dalam hatinya, dia akan berakar di dalam kasih. Berikutnya, orang-orang kudus itu, orang-orang percaya akan dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, supaya kasih Allah melimpah dan kita dapat mengalami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, biarlah Kristus itu bertumbuh semakin besar di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat kuasa Allah bekerja begitu nyata. Dan ketika kita berdoa, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam hati kita, diam di dalam hati kita. Dan itu akan membuat kita mengalami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dalam hidup kita. Saya berdoa kita semua mengalami kasih Allah yang begitu ajaib dan sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, saya catat saudaraku, yang membuat akar iman kekristenan kita dari apa yang kita doakan. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam hati kita, diam di dalam hati kita. Dan itu akan membuat kita mengalami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dalam hidup kita. Saya berdoa kita semua mengalami kasih Allah yang begitu ajaib dan sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, saya catat saudaraku, yang membuat akar iman kekristenan kita kuat, yang kedua adalah melimpahlah dengan ucapan syukur. Kekristenan melekat dalam hidupnya adalah dia harus sering atau melimpah dengan ucapan syukur. Saya bacakan kepada kita Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang Kristen yang memiliki iman dan imannya itu berakar kuat adalah orang Kristen yang senantiasa bibirnya, perkataannya senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Bukan sungut-sungut. Sungut-sungut akan memperpanjang masalah, menambah masalah, bahkan membuat hati kita akan semakin jauh dari Tuhan. Orang yang bersungut-sungut sebenarnya dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian, Alkitab mencatat mereka yang bersungut-sungut itu semuanya mati di padang gurun. Jadi kuasa dari ucapan syukur itu sangat dahsyat, membuat hati kita penuh dengan iman. Kita bertumbuh di dalam iman. Ada satu pengharapan yang luar biasa. Mengucap syukur itu senantiasa dalam segala hal. Itu yang menunjukkan bahwa kita dewasa dalam iman. Kita punya
iman yang berakar kuat. Jadi orang yang memiliki imannya kuat, akar imannya itu kuat, ketika hidupnya senantiasa mengucap syukur. Tetapi sebaliknya kalau dia senantiasa bersungut-sungut, dapat dipastikan Kristus tidak berakar kuat di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting bagi kita. Mari saya dan saudara kita bangun satu kebiasaan, habit, satu kebiasaan dalam perkataan kita itu kuat ketika hidupnya senantiasa mengucap syukur. Tetapi sebaliknya kalau dia senantiasa bersungut-sungut, dapat dipastikan Kristus tidak berakar kuat di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting bagi kita. Mari saya dan saudara kita bangun satu kebiasaan, habit, satu kebiasaan dalam perkataan kita, yaitu dengan senantiasa mengucapkan syukur dalam seluruh kehidupan kita. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa Allah, ada mujizat, ada pertolongan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Di balik ketika saya dan saudara melimpah dengan ucapan syukur. Saya berdoa, saya dan saudara kita semua dipenuhi dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Yang ketiga, saudaraku, yang membuat iman kekristenan kita itu kuat, berakar kuat. Yang ketiga yang saya catat, yang terakhir, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Saya bacakan di Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Apakah benih itu? Alkitab mencatat itulah firman yang diberitakan. Nah, ketika firman diberitakan, ada yang menangkapnya, lalu hanya sekedar mendengarnya, lalu hilang. Ada juga yang hanya sekedar mengetahui, tapi tidak melakukannya. Tetapi ketika firman itu kita terima, kita dengar, lalu kita tangkap itu dengan iman, lalu dikatakan kita menyimpannya di dalam hati dan melakukannya, mengeluarkan buah, berarti tindakan, hasil yang kita dapatkan, yang kita lakukan dalam bentuk tindakan, dan itu senantiasa kita lakukan hari demi hari. Kita lakukan dalam ketekunan. Orang yang seperti ini dipastikan hidupnya akan bertumbuh, berakar kuat di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita bangun. Di akhir zaman akan banyak ajaran palsu, ajaran sesat, ajaran yang merusak iman kekristenan. Ada banyak sekarang di media-media sosial, di internet, semua bisa kita lihat. Dan itu senantiasa kita lakukan hari demi hari. Kita lakukan dalam ketekunan. Orang yang seperti ini dipastikan hidupnya akan bertumbuh, berakar kuat di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita bangun. Di akhir zaman akan banyak ajaran palsu, ajaran sesat, ajaran yang merusak iman kekristenan. Ada banyak sekarang di media-media sosial, di internet, semua bisa kita lihat.
Tetapi mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan diombang-ambingkan oleh ajaran apapun. Dia tidak akan digoyahkan dengan ajaran apapun. Tetapi mereka akan kuat, berakar kuat, bertumbuh kuat, dan hidup dalam kebenaran. Dan itu akan membuat kekristenannya akan tetap hidup dan bertumbuh dan menghasilkan buah dan berakar kuat di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya dan saudara belajar bersama-sama untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan itu satu demi satu. Hiduplah sesuai dengan firman. Maka firman itu akan bertumbuh. Kita simpan itu di dalam hati yang baik. Dan ketika kita simpan di dalam hati yang baik, dia akan bertumbuh, firman itu akan menghasilkan buah. Dan kita akan melihat hasilnya yang terbaik. Kita akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Alkitab mencatat kalau engkau dan saya merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukannya, apa saja yang kita perbuat berhasil. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh pendengar, mari belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berjanji apa saja yang kita perbuat berhasil. Inilah kebenaran yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ternyata ada 3 hal yang membuat akar iman kekristenan kita itu kuat. Yang pertama, tinggallah di dalam Kristus. Bertumbuhlah di dalam Kristus. Menempellah dengan Kristus. Dekatlah dengan Kristus. Yang kedua, melimpah dengan ucapan syukur. Senantiasa melimpah. Sering-sering bibir lidah kita ini menyampaikan ucapan syukur. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah renungan kita di hari ini. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah atas kita. Mari berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Tuhan, bagimu segala hormat dan kemuliaan. Kami mau bertumbuh, berakar, berbuah yang kuat, memiliki iman akar yang kuat di dalam Kristus. Berkati kami semua, ajari kami Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, Tuhan. Inilah renungan kita di hari ini. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah atas kita. Mari berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Tuhan, bagimu segala hormat dan kemuliaan. Kami mau bertumbuh, berakar, berbuah yang kuat, memiliki iman akar yang kuat di dalam Kristus. Berkati kami semua, ajari kami Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati.